Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan satu event yang merupakan satu di antara 110 event yang tercantum dalam Sumeneb Calendar of Event tahun 2025, yaitu Manding District Festival. Nah, apa dan bagaimana konsep dari kegiatan ini? Di studio kita sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Kepala Bidang Pariwisata, Bapak Andre Zulkarnain, ST.MAP. Selamat siang, Pak Andre. Siang, Dan yang kedua, Bapak Kepala Desa Manding Daya, Bapak Ahmad Daini, SH. Selamat siang, Pak. Siang. Ya. Dan yang ketiga, Ketua Karang Taruna Madaya, Mas Rizal Santoso, SAP. Selamat siang, Mas Rizal. Siang. Ya. Di siang yang berbahagia ini kita akan mencoba bincang-bincang mengenai bagaimana pelaksanaan Manding District Festival, karena ini sepertinya kali kedua ya Pak ya. Siap, betul. Tercantum dalam Sumeneb Calendar of Event. Nah, yang pertama mungkin saya akan berbincang-bincang dengan Pak Kalebun, Pak Kades. Sebenarnya apa Pak tujuan diadakannya event ini? Saya singkat MDF ya Pak. Manding District Festival, iya. Itu bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Iya. Awalnya sebenarnya kan ini kegiatan lokal. Oh iya. Kegiatan lokal. Awalnya ini bernama Manding Daya District Festival. Manding Daya. Oh. Waktu itu ini murni kegiatan adik-adik Karang Taruna untuk memperingati kemerdekaan RI. Adik-adik Karang Taruna mengadakan acara yang mana salah satunya berupa semacam peragaan busana kayak pertunjukan ya, hiburan waktu ya. itu tidak dilombakan. Tidak dilombakan. Terus muncul ide dari adik-adik Karang Taruna. Kebetulan desa kami beberapa tahun terakhir ini kan ikut lomba dari Dinas Lingkungan Hidup yang diberi tajuk itu Berseri, Desa Berseri. Desa Berseri. Yang mana kegiatan lomba tersebut lebih menekankan kepada manajemen persampahan di desa. Oke, bagaimana mengelola sampah? Mengelola sampah yang benar. Jadi alhamdulillah kita bisa masuk 100 besar ke provinsi. Dan untuk menggugah kesadaran masyarakat lebih memperhatikan kebersihan di desa. Akhirnya adik-adik Karang Taruna memberikan usul untuk tahun ini akan ada Manding Recycle Custom yang sifatnya nanti itu akan dilombakan. Manding Recycle Custom. Itu konten berarti Pak? Isi? Bukan. Oh beda lagi? Beda lagi dengan ini ya? Beda lagi. Dengan Manding District Festival, itu beda lagi? Ya salah satu kegiatan. Berarti ya, salah satu kegiatan. Kontennya ya, isinya ya Pak ya? Isinya ya. Oke. Di mana nanti itu syarat untuk penilaiannya itu minimal 40% kostum yang akan dipakai oleh peserta itu harus terbuat dari daur ulang sampah plastik. Gitu. Oke. Jadi tujuan pertama adalah satu, saya memfasilitasi semangat muda dari adik-adik Karang Taruna untuk berbuat lebih, mengangkat marwah desanya dalam wujud Manding Daya District Festival awalnya. Itu awalnya ya? Awalnya. Terus berkembang menjadi Manding District Festival. Berarti level kecamatan istilahnya? Siap, ya. betul Bapak. Oke. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu Pak? Berapa lama? Jadwal pelaksanaannya dari tanggal 17 sampai tanggal 25 Mei. Mei ya? Mei, betul. Oke, berarti sekitar 10 hari Pak sekitar 10 hari. 10 hari. Kemudian sebenarnya potensi apa Pak yang paling menonjol di Kecamatan Manding, khususnya di Desa Manding Daya ini Pak ya? Kemudian menjadi berkembang, teman-teman Karang Taruna itu begitu gigih luar biasa sejak tahun kemarin mengadakan sebuah event. Itu gimana Pak? Ya setelah melalui proses diskusi,
akhirnya kami dipercaya oleh pihak kabupaten, MDDF itu dimasukkan pada salah satu event kabupaten. Nah, adik-adik Karang Taruna memang berkeinginan satu ingin mengangkat potensi perekonomian yang ada, potensi ekonomi yang ada di desa. Karena selama ini Manding ini kan dikenal sebagai sentra keripik, Pak. Oh iya, keripik ya. Sentra keripik. Jadi oleh-oleh mungkin kalau untuk warga Sumeneb kalau keluar kota sepertinya kurang afdol kalau nggak bawa keripik. Keripik singkong itu. Keripik singkong, betul. Yang putih itu. Yang putih itu. Makanya ini dikelola dan kebetulan banyak UMKM yang memang butuh wadah, butuh tempat untuk melakukan usahanya, dan mudah-mudahan harapan kami juga dengan adanya MDF ini perputaran ekonomi di Manding itu akan semakin pesat lah. Hampir berjumlah berapa Pak kalau UMKM yang berkaitan dengan keripik terutama? Kalau di Manding sendiri itu ada belasan. Belasan ya? Belasan, mungkin puluhan kalau nggak salah, mungkin bisa puluhan mungkin. Ya sudah keluar Madura ya? Pengirimannya sudah. Mulai beberapa tahun yang lalu memang setiap saya keluar kota itu kadang ya sering berjumpa dengan produk Manding juga. Oke, saya bertanya lebih jauh Pak, ada ekspor nggak Pak kira-kira Pak dari keripik? Nah ini mungkin Malaysia. Nanti mungkin ke depan kita juga butuh pendampingan dari dinas terkait, terkait supaya UMKM yang mungkin sudah dikenal untuk kawasan regional bisa tembus ke pasar luar mungkin. Soalnya saya mikirnya begini Pak. Lidah dan rasa kita dengan orang Malaysia hampir sama. Saya pikir betul. Kalau sama orang Eropa mungkin mereka merasa kok terlalu asin. Ini mungkin tugas-tugas kedepannya Pak ya. Betul. Oke. Kalau keterlibatan ini Pak, keterlibatan dari dengan pemerintah, misalnya kecamatan dengan dinas dalam konsep pelaksanaan kegiatan ini bagaimana Pak? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak, kan ini sebenarnya lokal Manding awalnya MDDF ini. Nah berhubung memang kami ingin mengangkat Manding juga, nama kecamatan Manding biar lebih dikenal keluar. Akhirnya kami ya berkolaborasi dengan Forpimka Manding. Kecamatannya. Kecamatan. Jadi sekarang ini event ini sudah bukan lagi atas nama Manding Daya. Iya. Tapi sudah Manding District Festival. Jadi support dari kecamatan dari Forpimka Manding itu loh bisa. Oke, berarti memang karena potensinya besar, memberikan identitas sendiri, efek sekecamatan akhirnya oke lah naikkan levelnya jadi tingkat kecamatan sudah. Oke, saya coba bergilir ke Pak Mas Riza ya, Mas Riza. Bagaimana sih Mas peran pemuda sendiri? Kok kemudian dapat Pak Kades yang begitu merangkul, terus juga Desa Manding Daya itu dapat anak-anak yang gigih gitu. Jadi ini kan klop, nggak bisa kan Pak kalau memang cuma salah satu aja. Itu gimana Mas? Alhamdulillah dari teman-teman Karang Taruna awalnya memang kita fokus Pak Kades ini dalam salah satu visi misinya yaitu fokus dalam memberdayakan pemuda yang dengan dibentuknya Karang Taruna Bakti Madaya ini di Desa Manding Daya, Karang Taruna diberi ruang untuk membuka semua potensi yang ada di desa, terutama program-program inovasi yang dari kaula muda untuk membangun desa. Makanya dari Pak Kades sendiri memberi kesempatan seluas-luasnya agar teman-teman Karang Taruna ini berinovasi sebebas-bebasnya asalkan tidak keluar dari koridor yang ada. Jadi saya sangat bersyukur sebagai dari teman Karang Taruna, sangat didukung penuh terutama oleh Pemdes Manding Daya dan juga Pak Kades dalam hal ini. Sebelum-belumnya kita juga pernah melaksanakan kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan budidaya ikan lele, itu juga salah satu kegiatan kita juga itu sangat didukung penuh sama kepala desa yang Manding Daya. Oke. Mas, ide pertama kemudian muncul ini kan begini ya, ketika kita bicara festival itu orang kumpul banyak, terus ada hiburan, ada yang ditonton, terus kemudian
ada produk-produk yang bisa kita lihat. Nah ini kan tidak mungkin tiba-tiba. Nah tadi Pak Kalebun bilang bahwa memang ada anak muda, remaja, karang taruna yang memang punya potensi. Nah itu gimana awalnya itu Mas Reza, awalnya gimana? Jadi awalnya itu tiap bulan Agustus dalam memperingati Hari Kemerdekaan itu kan tiap-tiap RT itu biasanya mengadakan lomba-lomba sendiri. Entah lomba ya pada umumnya itu. Terus tiap malam puncaknya biasanya itu mengadakan syukuran ataupun hiburan, ada panggung hiburan di masing-masing RT. Jadi kami berpikir teman-teman Taruna kenapa enggak kita satukan dalam satu event atau satu festival yang ada di desa. Awal mula kita memang kesulitan untuk merangkul semua elemen masyarakat yang ada di Desa Manindaya. Tapi perlahan-lahan secara kita laksanakan acara ini awalnya kita kan untuk Manindaya District Festival ini kan ada lomba bazar antar RT. Bazar antar RT menjualkan produk-produk yang ada di Desa Mandingdaya maupun produk-produk jajanan khas Kabupaten Sumeneb yang sudah lama hilang. Maksudnya banyak pemuda-pemuda yang belum nggak tahu masalah produk. Ya akhirnya kita ngadakan kumpul sama teman-teman, terus muncullah ide itu. Awalnya kita namakan waktu itu ya Festival Madaya. Tahun berapa kemarin? Tahun 2022. 2022, sekarang 2025. 3 tahun yang lalu. Ya 3 tahun yang lalu. Itu Festival Madaya. Lalu akhirnya berkembang menjadi Mandingdaya District Festival yang dikemas sebagai festival desa yang di dalamnya ada juga kita Karang Taruna kan juga punya sanggar. Ada sanggar tari dan juga ada sanggar musik daul, musik tungtung. Itu. Ada 2 sanggar. Jadi dari 2 sanggar itu juga bisa memberikan seperti dukungan untuk acara ini dalam hal hiburan tiap malamnya. Juga ada lomba karaoke antar RT waktu MDDF volume pertama itu. Jadi teman-teman dari situ awal mula ya sampai kemudian muncul jadi sekarang Manding District Festival itu. Tadi disebut Mas ada produk yang anak muda nggak tahu tapi karena ada Karang Taruna terus ada event yang didukung oleh Pak Kalebun kemudian anak-anak muda itu jadi tahu. Itu produk apa Mas kira-kira Mas? Untuk yang MDF pertama kita untuk bazar UMKM-nya kita menekankan produk olahan dari berbahan dasar singkong. Itu ya singkong itu ya. Selain keripik kan umum. Untuk keripik kan umum. Jadi di situ ada macam-macam entah itu jajanan pasar yang dari berbahan dari singkong, juga kreativitas dari masing-masing RT. Terutama di yang mengisi stand-stand bazar itu harus menunjukkan jajanan yang sudah lama hilang agar pemuda-pemuda yang ada di Desa Manindaya khususnya Kecamatan Manding bisa tahu loh ini jajanan yang dulu sempat ada atau sempat jadi Berapa orang jumlah Mas di kepanitiaan di Karang Taruna yang Mas Reza pimpin? Untuk kepanitiaan ini sendiri kurang lebih 35 orang. 35 orang itu dari desa Mandingdaya, dari Karang Taruna. Luar biasa hebat Mandingdaya sendiri ya. Mungkin menambahkan Bapak. Ya, silakan. Kalau untuk kepanitiaan itu sendiri ya mungkin nanti bisa lebih lagi Bapak. Karena ini sudah cakupannya tingkat kecamatan. Itu yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna kami tadi itu di desa lingkungan lingkungan sendiri. Terus untuk menambahkan tadi jenis jajanan kemarin ini makanya yang jadi daya tarik kemarin itu Pak. Jadi kita lebih menekankan pada bazar UMKM-nya itu menekankan produk olahan yang dijual waktu MDD pertama itu Pak. Itu bahan bakunya syaratnya singkong. Mayoritas harus singkong. Ya kalau untuk bahasa Manding itu mungkin
anak-anak muda sekarang kan tidak tahu nasi buuk itu kan nggak tahu. Iya, bubuk. Nah, bubuk. Itu juga ternyata kemarin begitu dijual laku keras itu juga. Nah, berarti ini saya harus datang ke sana. Siap, ya, harus itu. Soalnya kemarin harus nggak diajak gitu. Siap. Pak Kabid pariwisata nggak ngajak gitu. Berarti harus wajib sana, itu. Iya. Wajib itu. Maksudnya saya nggak hanya bicara, tapi saya juga merasakan, Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Sekarang ke Pak Kabid. Pak Kabid, di bidang pariwisata itu ada salah satu tugas dan fungsi kita bagaimana industri ekonomi kreatif itu bisa muncul dan tumbuh. Nah, melihat potensi yang ada di Desa Manding Daya ya, Manding Dejo ya kalau dalam bahasa Madura, ini bagaimana sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh dinas kita dalam koordinasi, misalnya upaya-upaya pembinaan, tentunya bergandeng dengan Diskoperindak ya Pak ya. Tapi sebagai bagian dari potensi kuliner yang ada, otomatis dinas pariwisata khususnya bidang pariwisata ini harus juga merespon. Itu gimana Pak Kabid? Silakan. Ya, terima kasih Mas Taufan. Jadi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Karang Taruna Desa Manding Daya dan didukung penuh oleh pemerintah Desa Manding Daya ini benar-benar merupakan hal yang sangat mendukung terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Sumeneb. Ya, jadi semua saling bersinergi, baik itu Karang Taruna selaku pemuda, pemerintah desa maupun UMKM sendiri, pelaku ekonomi kreatif. Mereka menyediakan bermacam produk yang siap untuk ditampilkan, seperti yang volume 1 kemarin itu berbahan dasar singkong. Nah, itu kalau cuma dari kepala desa hanya menyampaikan tapi dari pelaku ekrafnya sendiri tidak siap, maka itu tidak jalan Mas Taufan. Nah, ini panjang yang ditampilkan yang volume 1 kemarin itu saya rasa sudah sangat berkembang, sudah sangat apa yang diharapkan, ekspektasi yang diharapkan oleh pihak pelaksana itu sudah melebihi ekspektasi. Maksudnya volume 1 itu yang pelaksanaan yang kemarin. Volume 1, ya. Yang kemarin ya. Jadi bisa saya jelaskan bahwa untuk yang volume 1 itu hanya kelas di lokal. Sementara belum masuk ke kalender event. Gitu ya. Jadi ini yang dinamakan memang benar-benar pengembangan pariwisata dan event kita itu berbasis pentahelik. Jadi unsur 5 yang akan melaksanakan event itu terpenuhi semua, khususnya di Desa Manding Daya. Mulai dari komunitasnya, masyarakat ya, komunitas, UMKM, dari stakeholder, dari akademisi, ya kita media, selaku dan media juga sangat mendukung penuh terhadap pelaksanaan Manding Daya District Festival ini. Misalnya Pak Kabid, ada wisatawan datang ke Sumeneb, kemudian pengen bawa oleh-oleh, beli keripik khas Manding Daya, itu di Sumeneb sendiri ada ya tempatnya ya? Oh iya, ada. Tidak harus ke Manding Daya ya Pak ya? Betul. Itu bisa sudah sudah kemana-mana ya? Sudah kemana-mana. Ya. Di toko-toko di pusat oleh-oleh, jajanan pusat oleh-oleh sudah ada ya. Terus yang kedua, dalam konteks seperti ini adakah semacam dukungan pembiayaan untuk event seperti ini Pak dari kita? Itu gimana Pak? Makanya kita terus terang sekali merasa sangat terbantu dengan Pak Bupati ini yang sangat memperhatikan pengembangan pariwisata. Jadi di tengah efisiensi anggaran yang mendera semua sedang lapisan jadi memang peningkatan potensi pariwisata baik dengan event-event ini sangat membantu terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi yang dilaksanakan oleh pihak Manding Daya Festival ini kami apresiasi Mas Taufan. Insya Allah ada dana stimulan dari Pemkab Sumeneb untuk membantu pelaksanaan event ini. Dan kita sangat mengapresiasi sekali. Jadi mulai dari tahun 2024 di Festival Desa Wisata Desa Manding Daya ini sudah sangat berperan aktif ya. Apakah ada kemungkinan nanti diwujudkan
satu desa wisata untuk di Desa Manding Daya, Pak Kali? Sangat mungkin Nah, melihat sinergi dan kolaboritas yang terjadi di Desa Manding Daya. Ini kami harapkan dari Disput Parapar bisa menjadi inspirasi ke desa-desa yang lain di seluruh wilayah Kabupaten Sumeneb. Jadi ini Pak berarti sudah muncul sebuah gagasan meningkatkan ya. Amin. Artinya biar nggak tanggung Pak. Siap. Desa Manding Daya diproyeksikan menjadi satu desa wisata yang akan muncul untuk berikutnya. Ya. Mungkin karena potensinya sudah ada katanya. Potensinya sudah ada. Siap. Siapa tahu nanti bisa ikut ADWI Pak ya? Bisa. Amin. Ya, ADWI menyusul di mana? Desa Aing Tongtong ya? Ya, Nah, jadi mungkin bisa dimulai dari Dewi Cemara dulu yang tingkat Jawa Timur. Setelah itu nanti kalau memang sudah kita bisa berbicara banyak, sudah bisa mulai dikenal di Jawa Timur, bisa levelnya ke ADWI nanti yang tingkatnya nasional Pak Kalibun. Siap. Ya, apalagi ada adik-adik Ya, Karang Taruna yang cukup militan. memang Ini Mas bisa jadi dukungan saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi dukungan dari Karang Taruna ini itu begitu masif Mas Taufan. Ya, betul. Nggak kuat kalau cuma pemerintah aja. Nggak kuat, tapi kalau di bawah pemudanya nggak bergerak susah. Ya, dan masif sekali ini saya lihat. Iya. Ini sudah tinggal selangkah lagi Pak. Amin. Mas Reza tinggal selangkah lagi. Ya, harapan kami sebenarnya begini juga Pak Taufan. Kemarin sebenarnya sudah ada penjajakan. Dan alhamdulillah itu sebenarnya supportnya sudah ada kode hijau dari Bapak Bupati sebenarnya. Apalagi Pak. Untuk menggarap di sana itu kan ada lahan kalau view-nya itu dikelola dengan baik. Itu ada nanti rencana itu kolam pemancingan karena di Sumeneb ini kan belum ada kolam pemancingan yang skalanya besar. Lokasinya di mana? Lokasinya di Manding. Masuk ke arah Lancu itu ya? Belum, enggak. Oh, beda. Enggak sampai di sebelah sebelum puskesmas kalau dari kota. Oke. Sempat ditinjau sudah ke sana. Ya mungkin tapi karena sekarang terkendala dengan efisiensi mungkin masih belum anu. Nah, harapan kami memang sudah sempat saya presentasikan juga ke Bapak Bupati, nanti selain dibangun kolam pemancingan di sana juga akan dibangun wahana bermain untuk anak, sekaligus juga terintegrasi dengan penginapannya. Wah, ya luar biasa itu. Lahannya mencukupi sebenarnya sudah. Itu TKD, kebetulan lahan kas desa. Kas desa. Iya. Dan untuk memancing turisme. Iya, turisme Kunjungan ke Sumeneb. Adik-adik Karang Taruna juga sudah punya sebenarnya di media sosialnya itu. Itu kemarin saya beri arahan. Kadang orang mau melancong itu yang dicari yang aneh-aneh. Iya, benar. Salah satu contohnya misalnya banyak ke Bali. Mereka turun ke sawah, ikut nanam padi. Iya. Kita punya produk. Kita punya produk unggulan berupa keripik singkong. Coba itu diangkat bagaimana proses dari awal, bagaimana. Dan siapa tahu itu juga menjadi daya tarik kepada turis yang akan datang ke Sumeneb. Harapan kami semacam itu, Pak. Ya, oke. Berarti ini kesimpulannya saya pikir sudah banyak hal-hal yang tinggal mendekati final ya Pak. Amin. Terutama ini loh ada anak muda, ada remaja yang dan saya sebagai kepala desa merasa sangat bersyukur Pak Taufan. Iya. Selain dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, saya juga dianugerahi potensi muda yang luar biasa. Iya. Oke. Itu kan kita bicara peluang ya Pak ya, peluang ke depan. Tantangannya apa Pak? Ya tantangannya begini memang, namanya kita hidup di desa Pak Taufan itu butuh pendekatan secara kultur ke masyarakat, pendekatan kultural yang dibutuhkan ke masyarakat. Kadang kan bahasanya setiap kita buat gebrakan, setiap kita buat kegiatan yang tujuan kami sebenarnya untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Ya salah satunya seperti MDDF yang pertama itu. Apa saja beda apa boy bahasanya apa sih kegiatan apa lagi kayaknya kayak ngeledek tapi begitu kita action kita realisasikan alhamdulillah ternyata banyak yang menerima manfaatnya. Pak kalian pun punya medsos Pak? Desa ya. Tapi kan kalau desa nanti motornya kan Pak Kalebun. Ini kan biasanya penting juga setiap kegiatan di-upload. Kalau di desa ada lengkap Pak. Di YouTube-nya juga ada, Instagram-nya ada, di TikTok-nya juga ada kalau untuk Manding Daya. Alhamdulillah medsosnya juga aktif.
Iya. Terus begini yang kedua, Pak. Apa manfaat dan keuntungan yang kemudian itu dirasakan langsung, kemudian didengar sendiri oleh Pak Kades dengan adanya Manding District Festival ini, Pak? Ya alhamdulillah kalau secara langsung yang bisa saya rasakan adalah gemanya Bapak. Iya, gemanya. Banyak orang di luar bertanya kapan mau dilaksanakan lagi ya. Kapan mau dilaksanakan lagi? Kapan mau dilaksanakan lagi? Iya. Nah, makanya alhamdulillah saya juga ingin saya bukan cuma nanti Manding Daya yang dikenal, tapi saya ingin keseluruhan Manding mencakup 11 desa yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa menyamakan persepsi untuk bersama-sama maju lah ke depannya. Oke. Berkaitan dengan MDF ini, Pak. Bagaimana sebenarnya nanti di acara Manding District Festival ini kan kontennya banyak. Saya lihat di flyernya tuh. Kontennya banyak. Apakah itu pure konten itu menjadi wilayahnya teman-teman di Karang Taruna, ataukah Pak Kades juga ikut terlibat, Pak? Ini yang boleh, ini yang enggak. Ini tolong diangkat. Oh iya. Itu maksud saya itu. Ya kalau masalah konten yang sudah disebar melalui flyer yang ada itu Bapak, itu memang nanti yang mengawal murni memang adik-adik semua nanti. Dan cuma semua kegiatan itu memang melalui filter saya memang. Ya kurasi ya. Masalahnya nanti kan namanya anak muda, kan kadang pertimbangan kebablasan gitu. takutnya sampai kebablasan seperti ini jangan, ini silakan. Iya. Salah satu contohnya itu rencananya kan akan sampai ada penampilan musik dangdut sampai berapa kali, berapa malam itu rencananya itu Bapak. Cuma saya batasi sudah nanti di penutupannya saja dangdutnya. Silakan kita biar ada kesenian lokal yang bisa kita tampilkan juga di sana. Salah satunya sepertinya ada macopat. Itu macopat kan sekarang juga sudah mulai agak Bapak. Dan kebetulan kita itu punya pelayanan kami di desa itu kita namanya macopat Bapak. Macopat. Di desa Manding Daya itu kita namanya macopat. Jadi masyarakat cukup telepon begitu. Oh, ada singkatannya itu ya, Pak. Terintegrasi dengan produk unggulan pelayanan kami di desa. Berarti macopat itu program inovasi. Inovasi desa, betul. Untuk mempermudah masyarakat. Inovasi pelayanan desa. Namanya macopat. Masyarakat cukup telepon. Tapi Selesai. kalau kita bahas ini mungkin waktunya nggak mencukupi. Nggak apa-apa Pak. Kalau nggak begini masyarakat nggak tahu Pak. Siap Bapak. Nanti kan hasil dari podcast ini bisa di-share kemana. Ini karya-karya ke depan seorang kepala desa. Dari yang awalnya di Manding Daya kemudian meluas menjadi level kecamatan. Amin. Nah itu Pak. Semoga ini menjadi inspirasi ke yang lainnya Pak. Amin. Terus ke Mas Reza. Bagaimana Mas dalam rentang hampir 2 minggu Mas Risa sendiri itu mempersiapkan semua kontennya, timnya bagaimana cara bekerja? Untuk persiapan Manding District Festival ini sendiri memang persiapannya sudah lama ya. Cuma dalam minggu-minggu ini saya sudah bagi per pos untuk teman-teman, terutama teman-teman bagian pos A langsung dikerjakan, dikasih deadline sampai tanggal sekian gitu. Jadi mempermudah kita juga mereport untuk laporan kita juga sejauh mana dari pos A, pos B, pos C dalam mempersiapkan kegiatan ini. Jadi kita sudah bagi per pos untuk persiapan Manding District Festival ini dari teman-teman Karang Taruna terutama. Oke. Kan biasanya kalau sebuah organisasi seperti ini punya tim medsos Mas. Iya. Nah, ada nggak tim medsos itu yang kemudian terus mengupload, memposting kegiatan-kegiatan persiapan seperti ini di media sosialnya? Tentunya untuk medsos kami sendiri di Instagram Karang Taruna Bakti Madaya. Itu ya namanya IG-nya ya. Di IG-nya di Karang Taruna Bakti Madaya, terus ada juga di IG Manding Daya District Festival juga ada. Di TikTok juga selain dari kita ke pemerintah desa Manding Daya juga kita dari Karang Taruna Bakti Madaya juga ngupload flyer atau pengumuman Manding District Festival ini melalui TikTok, akun TikTok. Oke, jadi acara hari per hari itu sudah disiapkan semua sudah siap dari rundown acaranya sampai selesai.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Reza sudah merintis dari awal, kemudian sejak tahun 2022 ya, kemudian kemarin naik level masuk ke kalender event. Itu bukan hal yang mudah, butuh konsistensi, butuh kekompakan, juga daya dukung yang cukup tinggi dari pemerintah desa. Nah, apa yang menjadi evaluasi sebenarnya Mas dari tahun ke tahun? Kan ini nggak mudah sebenarnya, ngumpulin anak, remaja, pemuda, ada yang dengan karakter A, karakter B, nggak mudah. Tapi tetap ini sukses malah membesar gitu. Apakah ada evaluasi? Bagaimana dari tahun ke tahunnya Mas? Untuk evaluasi sendiri dari volume 1 ke volume 2 ini, yang pertama salah satunya masalah SDM. SDM siapa itu Mas? Karang Taruna sendiri. Oh ya, internal ya. Internal. Tentunya kita berupaya tim-tim inti dari Karang Taruna, anggaplah dalam hal ini senior-senior yang dari Karang Taruna selalu menggembleng dari teman-teman pemuda yang masih usianya di rentang remaja atau masih SMA. Itu kan secara daya pikir masih labil. Jadi kita bagaimana caranya menggembleng hal itu agar mereka itu mau berorganisasi dengan baik gitu. Jadi hal ini bisa menjadikan pemikiran buat mereka-mereka itu, oh gini, kalau masuk Karang Taruna sudah mempunyai setidaknya pemikiran yang agak dewasa begitu. Salah satu evaluasinya itu, jadi kekompakan dalam sebuah organisasi itu kan memang perlu, karena hal itu yang sangat modal utama dalam segala hal yang akan perencanaan program yang akan kita laksanakan di Karang Taruna itu sendiri. Jadi memang SDM itu memang evaluasi yang sangat harus terus dilaksanakan. Awalnya kan dari level desa ya Mas, terus kemudian menjadi level membesar. menjadi apa Madura District, Manding District Festival. Manding District Festival. Nah ini dengan bergabungnya SDM baru dari desa-desa yang lain, ini kan sebenarnya sebuah keuntungan ya. Itu gimana? Untuk teman-teman, maksudnya panitia yang dari di luar Desa Manindaya, di luar Karang Taruna itu sendiri kita kan sudah di ranah kecamatan kita juga punya organisasi pemuda Manding. Jadi menurut saya sudah tidak sulit untuk menggabungkan. Daya dukung semakin bagus ya. Daya dukung semakin bagus. Kita juga tidak sulit dalam berkolaborasi dengan teman-teman pemuda di luar Desa Manindaya, karena setiap harinya juga kita sering berkomunikasi tentang diskusi lah tentang kegiatan atau event yang ada di Kecamatan Manding. Jadi menurut saya tidak sulit untuk Oke, beralih ke Pak Kades. Pak Kades, apa sebenarnya evaluasi? Apakah sama atau biasanya kalau dari sisi yang lebih senior, dari sisi pemimpin ini agak lebih jeli? Itu apa Pak evaluasinya Pak? Terutama dengan menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh ketua kami Pak Tovan ya. Yang dimaksud SDM di sini sebenarnya begini. Untuk yang junior ini ibaratnya kalau nggak dipecut kan nggak jalan gitu. Tapi kalau kekompakannya luar biasa Pak. Gitu ya. Nah ini mungkin ini memang instruksi saya ke ketua Karang Taruna itu yang muda-muda paling tidak itu sudah diajari untuk memikul apa yang menjadi tanggung jawab satu dan tidak takut untuk menyampaikan apa yang menjadi ide-ide mereka. Nah ini salah satunya ya, mungkin kalau untuk evaluasinya ya mungkin sambil jalan Bapak ya. Masalahnya ini juga selain cakupan kewilayahan juga yang awalnya dari lokal menjadi kecamatan. Dan alhamdulillah untuk persiapan dari teman-teman pemuda Kecamatan Manding, karena kebetulan ketua Karang Taruna ini juga jadi pengurus sepak bola yang ada di Kecamatan Manding, yang Arema Manding itu. Jadi komunikasinya lebih gampang. Oke. Saya beralih ke Pak Andre. Pak Andre gimana Pak Andre membaca situasi yang sudah disampaikan? Ini kan sebuah hal yang positif ya ke depannya Pak. Ada komentar. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali lagi. Tinggal nanti apa-apa yang belum sempurna di volume 1
tinggal ditingkatkan. Tadi bilang dari Karang Taruna bilang evaluasi SDM, oke, kekompakan sudah terjalin, tinggal mungkin seperti yang disampaikan Pak Kelebun, jadi mungkin perlu penekanan-penekanan di beberapa sisi saja, sehingga masing-masing bisa berjalan sesuai dengan kapasitas fungsinya gitu Mas Taufan. Kami selaku stakeholder yang membidangi pariwisata sangat membutuhkan effort yang seperti ini. Betul. Jadi apa yang bisa dikembangkan oleh pihak desa, pihak kecamatan, kami akan mendukung sepenuhnya. Jadi Festival Manding Daya Distrik Festival ini yang akan dilaksanakan mulai tanggal 17 hingga 25. Ya, jadi saya mengundang masyarakat Sumeneb untuk menyaksikan dan mengunjungi acara Manding Daya Distrik Festival yang bertempat di lapangan Manding. Sepak bola Manding. Ya, banyak festival kuliner. Jadi ada stand-stand desa. Terus puncaknya itu Mas Taufan. Jadi puncaknya itu tanggal 24. Malam minggu itu itu yang disampaikan tadi Madaya Recycle Custom. Jadi itu peragaan busana dengan memakai bahan daur ulang. Jadi saya harap masyarakat Kabupaten Sumeneb dapat beramai-ramai mengunjungi acara Manding Daya District Festival. Kira-kira saya diajak nggak Pak ke sana Pak? Oh pasti harus. Pasti. Kuatirnya berangkat sendiri Pak. Pasti kita ke sana. Gak lengkap rasanya kalau Pak Tovan nggak hadir nanti. Iya, saya harus ke sana biar nggak tahu. Harus. Sudah Pak Kabid. Sebelum saya akhiri acaranya Pak, saya ingin ada semacam ajakan dengan hal yang lebih spesifik untuk masyarakat di Kabupaten Sumeneb atau dimanapun datang ke event ini. Silakan Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dukungannya untuk kegiatan festival Manding Distrik Festival untuk seluruh warga masyarakat Sumeneb pada khususnya dan semua yang menyimak podcast ini secara umum. Insya Allah akan banyak hal-hal baru yang akan dijumpai nanti, terutama kuliner, karena kami menekankan untuk peserta UMKM-nya untuk menonjolkan potensi desa yang ada di Manding, yaitu produk olahan yang berbahan singkong. Mungkin banyak dari adik-adik terutama dari kaula muda yang tidak kenal, dan insya Allah nanti akan dijumpai di pameran yang akan basar yang akan dilaksanakan pada kegiatan Manding Distrik Festival ini. Ayo bersama-sama kita ke Sumeneb sukseskan Manding Distrik Festival. Demikianlah tadi pemirsa ajakan dari Bapak Kades Manding Daya untuk hadir di acara event ini. Saya kira kita cukupkan dulu Pak ya. Siap. Kita cukupkan dulu acara ini. Terima kasih pemirsa. Mari datang pada saat event Manding Distrik Festival yang akan berlangsung dari tanggal 17 sampai tanggal 25. Saya pamit undur diri, juga semua narasumber yang ada di studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.